Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPDD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-rada ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kozak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kozak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut.
Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerjasama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі, я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять із нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі.
У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie a délibérément ciblé des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatit Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop.
В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPBD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis.
kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kozak-7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina.
ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять і нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children.
Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatit Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP-BD 30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km.
Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kosak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal.
Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять із нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best as they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council,
the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP BD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina.
Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi angkatan bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Cossack 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Cossack 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan.
Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять і нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best as they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help. But I'm so surprised, and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas.
among the chaos, dust, and debris. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPDD 30 SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar rada ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kozak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kozak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.
Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна. Ну там можна побачити, там виходять із нашої кімнати вікно. Його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help. But I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut.
Mewakili Sekutu Utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPDD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Cossack 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Cossack 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara.
Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerjasama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі, я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people
who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP-DD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer.
Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-rada ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kozak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kozak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C.
Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять і нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи, ну у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of
stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best as they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society:
children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kozak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kozak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine.
the United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна. Ну там можна побачити, там виходять із нашої кімнати вікно. Його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль,
дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and other ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatit Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось,
и дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPBD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kozak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kozak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak.
Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина.
І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна. Ну там можна побачити, там виходять із нашої кімнати вікно. Його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children.
Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatit Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP-BD 30 SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar rada ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km.
Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kozak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kozak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal.
Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна. Ну там можна побачити, там виходять із нашої кімнати вікно. Його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best as they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council,
the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatit Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP-BD 30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina.
Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi angkatan bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kozak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kozak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan.
Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна. Ну там можна побачити, там виходять із нашої кімнати вікно. Його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best as they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas.
among the chaos, dust, and debris. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPDD 30 SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kosak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.
Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна. Ну там можна побачити, там виходять із нашої кімнати вікно. Його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut.
Mewakili Sekutu Utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatit Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP BD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kozak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kozak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara.
Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerjasama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна. Ну там можна побачити, там виходять із нашої кімнати вікно. Його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people
who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatit Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPBD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer.
Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Cossack 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Cossack 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C.
Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи, ну у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting they've blown up windows and all the glass and all the different kind of
stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best as they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society,
children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPDD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kosak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut.
Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerjasama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі, я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі.
У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best as they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop.
В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP-BD 30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat mirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar rada ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis.
kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kozak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina.
ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять і нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best as they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children.
Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatit Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP-DD 30 SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat mirawat, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-rada ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km.
Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kosak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal.
Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять і нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and other ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council,
the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPDD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina.
Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi angkatan bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kosak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan.
Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять із нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best as they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help. But I'm so surprised, and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas.
among the chaos, dust, and debris. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPBD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-rada ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kosak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.
Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі, я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять із нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help. But I'm so surprised, and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut.
Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatit Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPDD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-rada ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kozak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kozak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara.
Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerjasama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі, я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять і нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best as they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people
who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatit Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPBD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer.
Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-rada ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kosak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C.
Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі, я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять із нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of
stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatit Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society:
children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPDD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat mirawat, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-rada ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Cossack 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Cossack 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut.
Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerjasama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять і нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі.
У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop.
В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPDD 30 SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis.
kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kozak-7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina.
Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна. Ну там можна побачити, там виходять із нашої кімнати вікно. Його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best as they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help. But I'm so surprised, and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children.
Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatit Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP-BD 30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km.
Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kosak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal.
Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна. Ну там можна побачити, там виходять із нашої кімнати вікно. Його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best as they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council,
the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP BD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina.
Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi angkatan bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kosak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan.
Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas.
among the chaos, dust, and debris. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPDD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kosak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.
Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help. But I'm so surprised, and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut.
Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPDD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kosak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara.
Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerjasama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи, ну у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best as they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people
who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP BD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer.
Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-rada ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Cossack 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Cossack 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C.
Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять і нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи, ну у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of
stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So it's I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society:
children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP-BD 30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar rada ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Cossack 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Cossack 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut.
Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerjasama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять і нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі.
У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and other ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatit Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop.
В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось, и дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP-DD 30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar rada ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis.
kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kozak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina.
ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять і нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting, they've blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best as they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children.
Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatit Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось, и дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP-DD 30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar rada ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km.
Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Cossack 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Cossack 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal.
Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять і нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and other ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council,
the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP-DD 30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina.
Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi angkatan bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kosak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan.
Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять і нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи, ну у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and other ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas.
among the chaos, dust, and debris. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP-DD 30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar rada ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kosak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.
Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять і нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and other ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help. But I'm so surprised, and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut.
Mewakili Sekutu Utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPDD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-rada ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kosak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara.
Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerjasama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі, я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять із нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best as they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help. But I'm so surprised, and my heart is very warmed by so many people
who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatit Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP-DD 30 SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer.
Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-rada ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Cossack 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Cossack 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C.
Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять і нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting they've blown up windows and all the glass and all the different kind of
stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society.
children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP-DD 30 SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar rada ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kozak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kozak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut.
Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі, я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять і нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі.
У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatit Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop.
В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось, и дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPBD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat mirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kozak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis.
kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kozak-7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina.
Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять із нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best as they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children.
Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatit Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPDD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km.
Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Cossack 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Cossack 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal.
Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and another ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best as they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help, but I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council,
the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMP-DD 30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar rada Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar rada, yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina.
Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi angkatan bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Cossack 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Cossack 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan.
Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga. Kami berterima kasih kepada semua yang telah menunjukkan keberanian dan solidaritas dalam situasi yang sangat sulit ini, kata Kuleba. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu mereka yang terkena dampak. Masyarakat Kiev menunjukkan rasa persatuan dan ketangguhan mereka di tengah tragedi ini. Banyak warga yang datang ke lokasi serangan untuk menawarkan bantuan, makanan, dan pakaian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan internasional juga memberikan dukungan, mengirimkan bantuan medis dan logistik ke daerah yang terdampak. Serangan mematikan ini menambah ketegangan di Ukraina yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Pemerintah Ukraina mengecam serangan tersebut dan berjanji untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah. Seruan untuk perdamaian dan penyelesaian diplomatik konflik kembali digaungkan oleh berbagai pihak, dengan harapan dapat mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Ukraina. Ми сиділи в коридорі. Я, моя мама, маленька моя дитина. І почалися вибухи. І воно як дало, що в нас повилітали вікна, ну там можна побачити, там виходять і нашої кімнати вікно, його нема. Ні на кухні, ні в кімнаті, ні балкону, нічого взагалі нема. Тобто весь наш будинок, куди прилетіло, усі постраждали. Нема ні єдиної цілої квартири, яка була б в цьому домі. У мене злякався малий, він зараз заїкається трохи. Ну, у всіх шоковий стан був. Але дуже багато у нас було людей, які були посічені оціми шматочками скла, всі перепугані, на стресі. Також поранену жінку дістали з-під завалів, а інших людей, на жаль, дістали мертвими, і деякі ще не можуть зараз знайти з-під завалів. We've been collecting here since 10 a.m. There's a lot of people here helping out. We're collecting blown up windows and all the glass and all the different kind of stuff that has fallen out of people's windows. Yeah, that's what we're up to here. I'm from Kiev, but I don't currently live here, but I'm here to help. There's different groups here working, like volunteer groups. Some are students. There's a group called Repair Together, Freedom for Ukraine, and other ambulance and other policemen, emergency workers that are working here. Everyone's just trying as best that they can to finish up the situation, help out as much as they can, as quickly as they can. So I'm from the Netherlands and I came to help. But I'm so surprised and my heart is very warmed by so many people who are coming here to help the people who lost their houses. It's incredible. It's not undescribable to realize what happened and how many lives are lost here, and not only the people who died, but also all these people who have been traumatized by this destruction. Rusia mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB setelah sekutu Kiev menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow. Utusan Kiev untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Moskow dengan sengaja menargetkan kelompok yang mungkin paling rentan dan tidak berdaya di masyarakat manapun dalam serangan tersebut. Mewakili sekutu utama Ukraina, Amerika Serikat, utusan Linda Thomas-Greenfield menyebut serangan itu mengerikan dan menegaskan perlunya tanggapan internasional yang tegas terhadap tindakan Rusia. Pernyataan ini memperkuat dukungan AS terhadap Ukraina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut. Sementara itu, utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan penyesalannya bahwa Dewan Keamanan terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai kampanye propaganda kotor di Kiev. Pernyataan Nebenzia menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di forum internasional, dengan kedua belah pihak saling tuduh di tengah situasi yang semakin memanas.
among the chaos, dust, and debris. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Une fois de plus, la Russie est délibérément ciblée des quartiers résidentiels et des infrastructures de santé. La France condamne ces violations flagrantes du droit international qui s'ajoutent à la longue liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte. We're here today because Russia, a permanent member of the Security Council, the current rotational president of the Security Council, attacked a children's hospital. Even uttering that phrase sends a chill down my spine. Russia attacked a children's hospital in broad daylight, killing and injuring children. Chilling. Yesterday's attack makes abundantly clear Putin is not interested in peace. He's committed to wreaking death and destruction in pursuit of his war of aggression. In repeated attacks on Ukraine, Russia has killed Ukrainian children. Russia has maimed and injured Ukrainian children. Russia has abducted Ukrainian children. And yesterday, Russia came back for wounded and sick children in Okhmatyt Hospital. This is cowardly depravity, and this must stop. В этих условиях крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности. Хотели бы задать господину, понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они были бы ранены. Но судя по... Yesterday, Russia deliberately targeted perhaps the most vulnerable and defenseless group in any society: children with cancer and other life-threatening illnesses. Serangan udara oleh Rusia terus berlanjut di wilayah Kharkov, dengan bom udara bersayap menghantam lokasi musuh. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang semakin intensif di daerah tersebut, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menambah jumlah korban di pihak Ukraina. Dalam video lain yang dirilis 10 Juli, terlihat jelas bom luncur UMPDD-30SN Rusia menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Serangan presisi ini diklaim menargetkan fasilitas militer. Kedua serangan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di Ukraina, dengan pihak Rusia dan Ukraina saling melancarkan serangan. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi rakyat Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 554.510 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.180 tank, 15.715 kendaraan tempur lapis baja, 20.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.051 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 883 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.973 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Unit Utara Rusia 9 Juli 2024 merilis rekaman video yang menunjukkan penghancuran radar-radar Israel milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Lancet Utara di arah Lipsy, menambah intensitas konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut. Dalam video yang dirilis, terlihat jelas bagaimana kelompok Lancet Utara melancarkan serangan presisi yang berhasil menghancurkan sistem radar-radar yang merupakan komponen penting dalam pertahanan udara Ukraina. Serangan ini menandakan upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman udara. Kehancuran radar-radar ini merupakan pukulan signifikan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, yang kini harus menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Radar buatan Israel ini mampu mendeteksi pesawat pada jarak 65 km, UAV berukuran sedang, hingga 45 km, ranjau mortir dan rudal berbagai jenis, hingga 10 hingga 14 km. Pilot drone dari Brigade Senapan Bermotor ke-39 Angkatan Bersenjata Rusia dan Korps Tentara ke-68 Donetsk berhasil menghancurkan tank T-64BV dan kendaraan lapis baja Kosak 7 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan ini menambah ketegangan di wilayah Donetsk, yang telah lama menjadi pusat pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam operasi terbaru ini, drone Rusia menunjukkan efektivitasnya dalam melumpuhkan peralatan militer Ukraina, melemahkan kekuatan tempur lawan di daerah strategis. Kehancuran tank T-64BV dan kendaraan Kosak 7, yang keduanya merupakan bagian penting dari arsenal militer Ukraina, menunjukkan kemampuan drone Rusia dalam melakukan serangan presisi tinggi. Situasi di Donetsk terus memburuk dengan serangan-serangan yang semakin intensif dari kedua belah pihak. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi militer, tetapi juga membawa penderitaan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dialog untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sumbangan bersejarah sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina dalam pembukaan KTT peringatan 75 tahun NATO yang diadakan di Washington, D.C. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh negara-negara anggota NATO, yang melihat langkah ini sebagai dukungan signifikan terhadap keamanan Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Biden menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman global. Kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka, kata Biden. Sistem pertahanan udara Patriot akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina dan menunjukkan komitmen kami terhadap keamanan kolektif. Ukraina telah mengalami serangan udara intensif dalam beberapa bulan terakhir, dan sumbangan sistem Patriot ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk melindungi warganya dan infrastruktur kritis dari ancaman udara. Para pejabat Ukraina menyambut baik bantuan ini dan menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. KTT peringatan 75 tahun NATO ini juga dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara anggota NATO lainnya, yang semuanya menegaskan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pentingnya kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin juga membahas berbagai isu global lainnya, termasuk perubahan iklim dan keamanan siber. Dengan pengumuman ini, Presiden Biden menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan global dan mendukung sekutu-sekutunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara NATO dan Ukraina serta mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.
Tim penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti membersihkan puing-puing setelah serangan mematikan yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin. Serangan ini menambah jumlah korban jiwa dan cedera, meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada dini hari, dengan beberapa ledakan kuat yang mengguncang kota. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban yang mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, sukarelawan setempat turut membantu evakuasi dan memberikan bantuan pertama kepada para korban yang terluka. Gubernur Kiev, Oleksiy Kuleba, menyatakan bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang hari, dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan warga.